Nama lengkap Rais Fikri Azhari. Tempat tinggal di Sumampir, Gang Mawar 3, Purwokerto Utara. Nomor handphonenya 082138220690. Untuk email rizkyfikri6@gmail.com. Kemudian pengalaman organisasi yang sekarang tahun 2020 menjadi Menteri Pengabdian Masyarakat BEM FPIK Unsud. Kemudian 2020 menjadi staf LSOP 3 AI UKI Unsud. Dan tahun lalu 2019-2020 menjadi Ketua UKI Al-Fatih FPIK Unsud. Kemudian tahun 2018 menjadi staf kaderisasi UKI Al-Fatih FPIK Unsud. Lalu yang terakhir menjadi staf pengabdi masyarakat BEM FPIK Unsud. Itu riwayat pendidikan. Sekarang menempuh di pendidikan di program studi ilmu kelautan ya, angkatan 2017. Kemudian SMA, asalnya SMA-nya dari SMA Al Islam 1 Surakarta, jurusan IPA tahun 2014-2017. Itu SMP-nya dari Al Islam 1 Surakarta tahun 2011-2014. Kemudian pendidikan dasar di MI Tegalrejo Boyolali. Dan TK Hidayatullah Atambua tahun 2005-2006. Yaitu sedikit biodata dari Bang Rais. Untuk Bang Rais bisa menyampaikan sedikit pembukaan mungkin Bang Rais, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang kedua menggantikan Mbak Asmarani yang pada hari ini qadarullah berhalangan hadir. Tahun lalu saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang magang yang sekarang disampaikan oleh Mas Wahyu, dan pada kesempatan kali ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sedikit tentang kerja praktek. Mungkin PPT-nya yang nampilin siapa? Nabila. Bila. Mau langsung aja nih Bang? Udah. Ya boleh. Silakan Bila, bisa ditampilin. Apakah sudah muncul? Bentar. Sudah aman. Ya, silakan bisa dimulai Bang Rais. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kerja praktek. Sebenarnya ini lebih fokus untuk angkatan 18 atau 19, tapi nggak masalah untuk adik-adik dan teman-teman semua yang sekiranya pengen tahu tentang kerja praktek bisa mengikuti. Dan nanti mohon maaf kalau misal dari penyampaian ada kekurangan. Nanti mungkin teman-teman saya, Mas Gila, Mas Faras, dan yang lain bisa menambahkan gitu. Kiranya kalau misal ada informasi yang perlu ditambahkan. Jadi kalau untuk kerja praktek sendiri ini bisa dibilang adalah versi upgrade dari magang yang seperti tadi disampaikan Mas Wahyu. Kurang lebihnya persyaratannya hampir sama, dan bisa dibilang juga kerja praktek ini adalah miniatur dari skripsi. Jadi sebelum kita skripsi, kita harus menyelesaikan kerja praktek. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja tentang pengertiannya, terus syaratnya, bagaimana yang harus kita lakukan, dan bagaimana tips dan triknya gitu. Oke, next. Ya, tak kenal maka sini tak kenalin. Perkenalkan, nama saya Rais Fikri Azhari dari Ilmu Kelautan 2017, bisa dipanggil Rais atau Fikri. Azhari juga boleh. Dari angkatan 17, NIM 25. Jadi di sini nggak beda sama Mas Wahyu tadi, saya hanya akan sharing-sharing saja.
Karena sejatinya perbedaan kita itu hanyalah waktu di mana kita menempuh studi gitu. Jadi kita bedanya yang angkatan 17 ini sudah mengalami kerja praktek dan teman-teman yang 18, 19, 20 ini akan itu. Mudah-mudahan segera bisa menyusul kerja prakteknya. Untuk ruang lingkup, next. Untuk ruang lingkup apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, ada yang pertama, apa itu KP atau kerja praktek, gambaran umumnya seperti apa, terus kemudian kenapa disebut miniatur skripsi, kemudian nanti syaratnya itu seperti apa, ada umum dan khusus, kemudian ada bagaimana caranya, tahapan pengajuan sehingga kita bisa melaksanakan kerja praktek, dan juga pengalaman apa saja yang nantinya akan kita dapatkan ketika kerja praktek. Lanjut. Ya, pengertian dahulu. Mungkin nanti kalau misal saya penyampaiannya terlalu cepat, teman-teman bisa memotong ya, maksudnya menyampaikan kalau misal penyampaian terlalu cepat. Nah, Ya, atau mungkin bisa di kolom chat ya teman-teman ya. Ya. Kalau misal kecepatan. Ya, silakan lanjut Mas. Untuk kerja praktek sendiri itu merupakan salah satu tugas akhir mahasiswa FPIK yang ada di semester 8, di mana dalam penyelesaiannya tidak boleh diambil menjadi satu dengan skripsi. Jadi bisa diambil di semester 6, umumnya di semester 6 ataupun di semester 7. Tapi kalau di buku panduan yang saya punya, kalau nggak salah itu ada di semester 8 atau di bagian tugas akhir. Nah, kerja praktek ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Berbeda halnya dengan magang. Magang itu kan free ataupun kita diberikan kebebasan ingin melakukan magang atau tidak. Tapi kalau di FPIK sendiri, kerja praktek ini adalah suatu kewajiban yang harus kita selesaikan sebelum kita bisa mengambil skripsinya. Nah, untuk nama kerja praktek sendiri sih di FPIK namanya kerja praktek ya, tapi di universitas-universitas lain itu ada yang mengatakan PKL, ada juga yang mengatakan magang. Makanya tadi seperti yang saya lihat di Mas Wahyu, ditolak untuk magangnya karena harus semester 6. Nah, di situ konsep magangnya itu adalah magang yang nantinya akan menjadi suatu penelitian gitu. Nah, bisa dibilang miniatur skripsi karena SKS-nya 3 dan ini lebih rendah daripada seminar, bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup lama sih ini kalau untuk kerja praktek, tapi alangkah lebih baiknya untuk dikerjakan secepatnya dan selesai dalam 1 semester kalau bisa. Nggak beda jauh sama skripsi, cuma untuk kerja praktek ini lebih ringan atau tidak terlalu muluk-muluk soal bidang kajiannya. Tergantung teman-teman pengennya apa dan condongnya dengan bidang kajian seperti apa. Lanjut. Nah, untuk persyaratan kerja praktek ini, karena ini adalah suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa FPIK, umumnya kerja praktek ini bisa dilaksanakan di dinas-dinas atau instansi. Misal kayak tadi yang Mas Wahyu lakukan magang di daerah apa tadi? Ya, Balai Perikanan dan Kelautan di Indramayu, itu bisa dilakukan untuk kerja praktek. Bisa juga dilakukan mengikuti proyek dosen ataupun kakak tingkat dengan persetujuan dari dosen tertentu. Kerja praktek ini sama magang umumnya dilakukan ketika waktu libur perkuliahan, karena ketika kita menggunakan waktu kita ketika kuliah untuk melakukan kerja praktek kita itu bisa dianggap sebagai maksudnya tetap bolos gitu, nggak dihitung sebagai izin. Jadi teman-teman disarankan untuk melakukan kegiatan kerja praktek ini di luar perkuliahan itu, di liburan misalnya. Kalau kemarin saya dan teman-teman itu kebanyakan melakukan ketika libur di semester 6. Jadi ketika semester 7 kita mengambil kerja praktek, kita udah memiliki data dan tinggal menyusun laporan serta selesai. Nah, untuk bobotnya 3 SKS atau setara 12 sampai 15 jam kerja per minggu selama 1 semester. Nah, di akhir kerja praktek ini teman-teman harus menyerahkan laporan hasil KP yang bisa dibilang tadi seperti miniatur skripsi, dan juga nantinya akan dilaksanakan ujian kerja praktek untuk mengetahui apa saja yang teman-teman lakukan di sana dan apa hasil yang teman-teman dapatkan di instansi atau ketika teman-teman melakukan kerja praktek. Ini adalah
seperti ujian hasil skripsi tapi yang versi latihan terlebih dahulu. Ini umumnya, persyaratan umumnya. Nah, sedangkan apa sih persyaratan khususnya? Bisa lanjut? Nih, persyaratan khusus teman-teman untuk bisa mengambil kerja praktek ini yang pertama adalah telah menempuh 100 SKS. Itu untuk teman-teman yang memiliki IP minimal di bawah 2 atau minimal 2 itu harus sudah menempuh selama 100 SKS. Tapi untuk nilai teman-teman yang di atas 2,75 ketika sudah menempuh 90 SKS tanpa adanya nilai E, teman-teman bisa mengajukan. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah harus teman-teman itu mengusulkan kerja praktek teman-teman itu apa, latar belakangnya seperti apa, dengan mengisi formulir dan mengikuti ketentuan alur yang ada nanti pada gambar 1. Ini nanti gambarnya ada di setelahnya. Kemudian mahasiswa harusnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Jadi sebelum teman-teman ingin melakukan penelitian, nanti kan dalam kerja praktek ini ada yang namanya pembimbing. Nah, pembimbing ini seperti mengarahkan teman-teman ini penelitiannya seperti apa, pembahasannya seperti apa, kemudian cara kerjanya seperti apa, itu teman-teman harus konsultasikan terlebih dahulu. Biar ketika kerja praktek itu teman-teman tidak bingung dan sudah ada gambaran inginnya seperti apa. Lanjut. Nah, untuk tahapan pengajuan ini sebenarnya nggak beda jauh dengan magang tadi yang dari Mas Wahyu. Teman-teman harus menentukan instansi atau perusahaan, mencari kayak relasi-relasi, link yang mungkin kakak tingkat teman-teman semua bisa apa sudah pernah gitu di instansi tersebut, sehingga bisa memudahkan kita untuk melakukan perizinan di situ. Kemudian yang kedua adalah mengajukan surat permohonan magang atau kerja praktek yang bisa diunduh di website FPIK melalui email ataupun pos. Kemudian konsultasikan dengan calon pembimbing KP dan konfirmasi tempat kerja praktek apakah di ACC atau tidak. Kemudian ajukan judul dan permohonan izin kerja praktek kepada komisi tugas akhir untuk mengurus di fakultas. Dan jangan lupa untuk melampirkan KHS, persetujuan dosen PA, dan juga riwayat konsultasi. Kemudian untuk mengisi formulir pengajuan kerja praktek. Untuk surat tadi mirip, kalau formulir pengajuan ini nanti bisa dilihat setelah ini. Lanjut. Nah, ini surat permohonan kerja prakteknya nggak beda jauh sama permohonan magang. Cuma yang berbeda ketika di surat permohonan ini, biasanya beberapa instansi meminta kita untuk menyertakan proposal per nama. Jadi teman-teman ini pengennya bidang kajian apa, istilahnya adalah apa ya, gambaran umum kayak pendahuluan, kemudian materi dan metodenya, timeline teman-teman di sana itu mau ngapain aja, itu biasanya diminta untuk mempermudah perizinan gitu. Jadi teman-teman ketika ingin mengajukan kerja praktek, jangan lupa untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Tapi ada juga beberapa instansi yang tidak memberikan persyaratan tersebut. Jadi tergantung instansi masing-masing. Next. Nah, dari instansi sendiri, sepaham saya ini ada 2 opsi yang pertama. Yang pertama itu adalah ketika kita datang ke instansi, kita hanya mengambil data, kemudian kita mengerjakannya di sana, datanya kita ngolah di sana, bikin laporan di sana, kemudian presentasi juga di sana, kemudian baru pulang. Jadi ketika kita sampai di Purwokerto ataupun kita sampai ke universitas kita masing-masing, kita itu sudah memiliki hasil sampai, memiliki bab 1 sampai bab 4, bahkan sampai daftar pustaka. Sedangkan ada beberapa instansi yang hanya kita datang, terus kita presentasi, mengambil data, kemudian pulang. Kita kerjain data itu di kampus gitu. Beberapa teman saya ada yang mendapatkan opsi 1, ada yang mendapatkan opsi 2 gitu. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya mungkin kelebihan dan kekurangannya itu tergantung ke pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya opsi 1 ini keuntungannya adalah ketika kita sampai di universitas, ketika kita sudah kembali ke kampus, kita itu sudah tenang karena memiliki data yang sekiranya sudah bisa selesai dan hanya tinggal sedikit diolah gitu. Kalau opsi 2 sendiri ada kelebihannya itu waktunya relatif cuma 1
minggu atau nggak sampai 1 minggu itu sudah selesai, hanya karena kita meminta data ataupun mengambil data saja. Tapi nanti bisa jadi pusingnya di akhir karena kita harus mengerjakan dari awal gitu. Lanjut. Nah, sedikit sharing untuk kerja praktek yang saya lakukan bersama ketiga teman saya pada bulan Februari tahun 2020 sebelum adanya pandemi ini. Saya melakukan kerja praktek di Balai Riset dan Observasi Laut. Ini berada di Bali, di Kabupaten Jemberana. Tepatnya ya sekitar 1 jam dari Banyuwangi kalau naik kapal. Terus nanti ada naik kendaraan itu sekitar 2 jam untuk ke tempat ini. Ada apa saja di Balai Riset dan Observasi Laut ini? Di sini kita ada beberapa bidang kajian untuk teman-teman ambil. Yang pertama itu ada lab penginderaan jarak jauh, karena di sini ini memiliki lab yang cukup lengkap dan sama seperti yang dijelaskan Mas Wahyu tadi, di mana Balai Riset dan Observasi Laut ini memiliki tim yang bertugas untuk membuat peta daerah penangkapan setiap harinya. Jadi peta yang didapat ini akan disebarluaskan ke nelayan-nelayan yang ada di sekitarnya untuk melakukan penangkapan agar lebih mudah. Kemudian ada lab kualitas air, di mana teman-teman ketika ingin menganalisis tentang klorofil atau kandungan nutrisi yang ada di perairan, itu dapat dilakukan di sini. Ada juga lab pemodelan laut, di mana memodelkan berbagai macam hal-hal yang bisa dimodelkan, seperti pola arus, pola angin, cuaca, kemudian ada kedalaman laut, itu bisa dilakukan di sini. Kemudian ada lab alam. Teman-teman bisa lihat di gambar yang kedua, di mana di sini ini kantornya berada di tengah hutan mangrove, yang benar-benar menurut saya hutan mangrove ini adalah hutan mangrove yang cukup besar dibandingkan yang pernah saya lihat di daerah Jawa. Benar-benar ditanam dan kondisinya itu masih cukup baik untuk dilakukan penelitian. Cuma kelemahannya adalah sangat jauh kalau misal dari teman-teman yang tinggal di daerah Jawa gitu. Lanjut dulu. Nah, untuk ini Balai Riset Observasi Laut Bali ini, yang pertama kita lakukan dulu adalah sebenarnya sama pengajuan surat. Kalau boleh jujur, ketika saya dan ketiga teman saya ingin melakukan magang di Bali ini, kami menolak 2 atau 3 instansi sebelumnya. Ada Disnaf Surabaya, kemudian ada saya lupa apa yang di Ancol, itu juga kita berhalangan karena sudah meng-ACC yang Bali terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan ketika sampai di Bali itu mungkin bisa dibilang untuk kerja praktek, saya dan teman-teman saya adalah angkatan pertama yang melakukan di Balai Riset Observasi Laut. Tapi untuk yang skripsi udah ada 2 atau 3. Nah, yang pertama kami lakukan adalah datang di sana. Di sana terdapat mes untuk mahasiswa dan peneliti yang mau. Dan sarananya cukup lengkap, cuma ya budgetnya lumayan mahal gitu kan. Karena memang fasilitasnya cukup bagus gitu. Kamar mandi dalam, ada wastafel, toilet duduk, ber-AC, double bed, dan ya wifi ada gitu. Nah, kita ketika datang di Bali ini, kita melakukan presentasi mengenai apa yang ingin kita lakukan sebelumnya. Pas mengajukan proposal itu kan kita sudah di ACC. Nah, pas sampai di lokasi, kita disuruh memaparkan apa yang ingin kita ajukan itu, kita penelitiannya seperti apa gitu. Dan ini adalah temu perdana dengan pembimbing lapang yang ada di Bali. Jadi instansi itu nanti akan biasanya menyediakan pembimbing lapang untuk teman-teman sehingga mempermudah penelitian, sedangkan untuk pembimbing laporannya nanti teman-teman dari kampus. Nah, setelah presentasi yang dilakukan oleh kami berempat adalah mengolah data. Karena kebetulan data citra, kita mengotak-atik data itu hampir kurang lebih sebulan sambil menyusun hasilnya kalian. Nah, setelah hasil tersusun pada akhir kerja praktek minggu terakhir, 2 hari sebelum kami kembali, kita melakukan presentasi lagi, yaitu presentasi hasil. Nah, enaknya di sini, di Bali ini, kita diajarkan juga bagaimana cara presentasi yang baik.
terus menyusun laporan yang baik seperti apa, kemudian diajak untuk mengikuti berbagai kegiatan yang sekiranya bisa melibatkan mahasiswa. Kemudian sebelum kita pulang, karena kita di Bali, tidak lupa untuk pergi liburan terlebih dahulu. Ya dulu cuma sempat 2 hari 1 malam untuk pergi ke daerah Kuta aja. Ya, gitu. Terus habis itu kita baru pulang dan sampai di Jawa kita capeknya aja. Dan alhamdulillah untuk yang kerja praktek di Bali ini udah hampir selesai semua, tinggal sedikit lagi. Kemudian lanjut. Nah, untuk penyelesaian laporan sendiri, mungkin teman-teman yang masih 2020 atau 2019 masih agak asing dengan laporan kerja praktek. Sebenarnya untuk laporan kerja praktek ini tidak berbeda jauh dengan laporan praktikum teman-teman nantinya. Yang pertama itu adalah bab 1, kemudian ada bab 2, ada bab 3, bab 4, dan bab 5 penutup. Nah, ini sebenarnya tergantung bidang kajian teman-teman. Teman-teman mau tentang apa, ya itu tingkat kesulitannya gitu. Dan tapi kalau misal teman-teman suka dan menekuni apa yang dilakukan itu, ya insya Allah nggak bakal lama gitu. Kuncinya adalah kita mau apa enggak, kita mau berusaha atau enggak, dan seberapa kuat kita bisa mengalahkan rasa malas gitu, rasa mager itu, seberapa besar kita mau berusaha gitu. Kalau kita mau, insya Allah dosen itu juga pasti akan semangat membimbing kita gitu. Untuk penyelesaian mungkin ya balik lagi ke teman-teman, intinya untuk laporan KP itu ya nggak beda jauh dengan laporan praktikum, cuma lebih tebel dikit dan juga nggak lebih tebel dari skripsi gitu. Jadi laporan KP bisa dibilang kayak ya teman-teman ngapain aja di sana, ngolah datanya seperti apa, hasilnya apa, udah selesai gitu. Lanjut. Nah, ini sedikit pengalaman di Bali. Foto paling kiri itu adalah ketika kita datang dan melakukan presentasi hasil mengenai presentasi yang akan kita lakukan, sehingga nanti itu ketika berjalannya kerja praktek di sana itu kita udah ada satu tujuan yang sama dengan pembimbing yang ada di sana gitu. Jadi kita pengennya apa, kita butuhnya apa, nanti bakalan dibantu dari pihak sana. Untuk foto yang kedua ketika acara makan-makan itu adalah kegiatan setelah adanya sosialisasi tentang kesehatan gigi. Jadi di sana itu ada kegiatan rutin setiap minggunya, sehingga kita itu bisa diajak untuk menambah ilmu di luar konser di luar fokus utama kita belajar, terus juga ada kekeluargaan gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya dan teman-teman di Bali bisa mengikuti kegiatan ini. Ada juga yang nggak saya cantumkan itu adalah kegiatan kedatangan tamu dari APEC, itu masyarakat ekonomi itu ya, kayak bisa dibilang kerjasama ekonomi antar ASEAN gitu, mengadakan kegiatan di Balai Riset Observasi Laut ini, dan kita juga diajak untuk menjadi panitia gitu. Dan itu yang foto terakhir adalah foto teman saya ketika bermain di Pantai Kuta gitu. Terus ada foto kegiatan senam. Jadi bisa dibilang Balai Riset dan Observasi Laut ini merupakan kayak kantor, bisa dibilang kantor pusat tentang perikanan tangkap yang ada di daerah Bali gitu. Jadi benar-benar ini tuh udah skalanya internasional, dan ini merupakan merupakan kantor yang didirikan oleh kerjasama ASEAN gitu. Jadi untuk mendukung kerjasama ASEAN tuh kita didirikan ini. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa gitu, untuk teman-teman dari mahasiswa untuk belajar gitu. Umumnya sih yang magang di sini adalah mahasiswa dari UB, Undip, dan daerah mana lagi gitu. Pokoknya Unsud itu masih jarang untuk kerja praktek di sini. Ini pengalaman yang di Bali, kemudian bisa next sedikit. Nah, hasil dari Bali ini adalah hasil salah satu foto peta yang saya buat ketika di Bali. Jadi penelitian saya yang saya lakukan di Bali itu adalah mengenai pendugaan daerah potensial penangkapan ikan lemuru berdasarkan klorofil A di perairan Selat Bali. Jadi seperti yang dibilang Mas Wahyu tadi, ketika di Indramayu kan membuat
menyebarkan peta daerah pendugaan. Nah, itu adalah salah satu penelitian saya yang saya lakukan di Pulau Bali, di daerah Bali, yang saya lakukan dari tahun 2014 sampai 2019 datanya. Dan alhamdulillah kemarin sempat dibuat untuk menjadi artikel dan bisa dipresentasikan di seminar nasional mahasiswa biologi Universitas Jenderal Sudirman tanggal 24 kemarin atas tuntutan dan dorongan dari dosen pembimbing saya. Jadi itu tadi, ketika kita mau dan kita semangat, dari dosen itu pasti akan mensupport gitu untuk mendorong kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian lanjut. Nah, mungkin itu aja dari Rais. Paling ini sih untuk tips ini ya, sebelum teman-teman mengajukan kegiatan kerja praktek ini, ada berbagai macam tips dan trik. Kalau dari saya dan teman-teman yang melakukan kerja praktek di Bali, kita itu mencari instansi terlebih dahulu, membuat proposal, kemudian kita baru mengajukan ke komisi. Jadi kita itu udah di ACC instansi, baru mengajukan ke komisi. Ini sih sebenarnya beresiko juga, ketika apa yang kita ajukan ke komisi itu tidak sesuai, kita nggak bisa ngerubah lagi. Jadi kita udah terlanjur diterima di instansi, baru kita mengajukan di komisi. Tapi ada nilai plusnya juga. Nilai plusnya itu adalah kita sudah mengamankan, dan biasanya komisi itu tidak akan menolak gitu, karena kan kita udah dapat instansi, masa dari komisi tidak menyepakati gitu. Tapi dengan catatan penelitian kita itu tidak menceng jauh gitu, tidak terlalu belok ataupun nyasar ke prodi lain. Itu yang kami lakukan sama teman-teman. Tapi sebelum saya mengajukan proposal, saya juga sudah berkonsultasi dengan dosen. Sekiranya saya pengen kajian ini, dan dari pihak dosennya membebaskan, kamu mau apa terserah, yang penting di sana itu adalah kesempatan untuk meminta data sebanyak-banyaknya. Dan sambil menyusun di sana, ketika pulang ya sedikit ada perubahan, kita susun lagi lebih baik, dan sampai selesaikan hingga tahap ke ujian kerja praktek sampai penyerahan laporan ke pihak kampus. Jadi gitu, sebenarnya bisa teman-teman konsultasi dosen dulu baru nanti mengajukan, bisa juga mengajukan dan baru konsultasi. Ya itu dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Tergantung nyamannya teman-teman seperti apa, silahkan dipertimbangkan. Saran saya adalah mulai dari sekarang, mulai memikirkan kajian tersebut, pengennya fokus di apa, ya tekuni itu. Nggak ada yang susah kalau teman-teman mau. Itu saja, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misal dari teman-teman angkatan 17 pengen menambahkan, sok silahkan tambahkan. Ya, terima kasih pemaparannya Bang Rais ya. Untuk selanjutnya, silakan dibuka sesi pertanyaan. Seperti tadi mekanismenya. Ada satu lagi pertanyaan, baru satu. Ada lagi pertanyaan? Ya baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya dari Wawan Hidayat. Silakan Wawan. Halo Mas Rais, gimana kabarnya? Tuh. Waalaikumsalam. Izin Kak, buat Kak Rais. Kan tadi itu ada beberapa tahap ya saat mengajukan KP. Instansi, kemudian pengajuan surat mohon magang, dan lain-lain. Nah, tadi kan ada beberapa instansi yang diperlukan proposal. Misalnya nih Kak, tadi kan tipsnya dari Kak Rais, dari awal kan juga udah harus mengajukan. Jadi resikonya ditolak sama komisi akhir. Kalau mengajukan surat magang terlebih dahulu, apabila sudah di ACC, kemudian nanti setelah kita pengajuan judul sudah diterima, baru kita ngirim proposal, itu apakah ada beberapa instansi yang mengizinkan atau enggak? Yang pertama. Kedua, terakhir,
di Bentar, KP ini bentar. kan kita ngambil Putus. Pelan-pelan, Wan. ya oke bentar. Ini udah jelas belum nggak? Dah, ini jelas. Ya. Ini aja pertanyaan yang berikutnya, di KP ini kan kita ngambil data ya. Ya, Istilahnya KP ini kan miniatur skripsi. Kemudian kalau misalnya nanti di skripsi nanti kita pakai data dari KP itu boleh apa enggak? Terima kasih. ya. Oke. Jawab dulu ya. Ya, silakan, Mas. Ya, tadi itu pertama adalah ketika kita misal udah mengajukan instansi, kemudian kita sudah mengajukan proposal, dan ketika kita mengajukan tugas komisi akhir itu kita ditolak gitu ya, atau apakah bisa diubah atau seperti kayak kita mengganti judul gitu ya. Sebenarnya jawabannya itu adalah bisa, asalkan tidak terlalu melenceng jauh dengan topik kalian gitu. Jadi sebenarnya saya itu awal penelitian itu ingin melakukan apa ya namanya, uji akurasi tentang klorofil A yang ada di satelit dengan yang ada di lapangan, yang ada di laut sama yang ada di satelit itu pengen saya cek. Tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya saya mengubah untuk menjadi pendugaan daerah potensial tentang penangkapan ikan. Itu pun sebenarnya apa ya, ada perubahan jadwal lagi atau perubahan judul lagi dari pihak sana, karena pas di pihak sana datanya itu tidak ada dan tidak apa ya, tidak lengkap gitu. Akhirnya saya cuma pola distribusi klorofil A di perairan Selat Bali. Jadi bagaimana pola distribusinya. Tapi ketika sampai di sini dan alhamdulillah ternyata dapat data yang lebih lengkap, saya ubah lagi, dan dari pihak instansi sih sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan. Karena kan tanggung jawab kita itu sebenarnya utama adalah di fakultas. Nah, dari fakultas nanti kita ketika udah jadi, hard file yang kita punya ataupun hasil penelitian yang kita miliki itu jangan lupa untuk diberikan ke instansi, karena instansi itu juga membutuhkan sebagai laporan mereka ketika mereka menerima kita gitu. Jadi kayak mereka itu juga dapat timbal baliknya itu adalah dari data penelitian teman-teman gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk kalau misal udah terlanjur dan ternyata teman-teman pengen merubah, itu sebenarnya insya Allah masih bisa. Karena kalau nggak misal instansinya yang menyesuaikan, nanti dari kampus itu yang menyesuaikan, dengan catatan ya paling ada beberapa revisian, ada beberapa yang harus diubah. Tapi juga ada yang misal gini, ada kejadian dari prodi lain, mereka itu sudah mengajukan ke instansi dan sudah melakukan kerja praktek, tapi dia nggak mengajukan ke komisi. Ketika datanya sudah selesai dan ketika dia balik, ternyata datanya itu tetap nggak bisa, karena mungkin bisa dibilang terlalu melenceng ya, ataupun nggak bisa digunakan datanya. Nah, mau nggak mau dia itu harus melakukan kerja praktek lagi. Jadi dia 2 kali berangkat, ya itu yang sia-sia. Tapi sebenarnya nggak sia-sia juga, karena kan teman-teman juga dapat ilmu dan dapat data. Cuma ya buang energi dan buang waktu. Untuk yang kedua tadi, pertanyaannya adalah, apa sih pertanyaannya, lupa. Apaan pertanyaannya, Wan? Ini Mas, Wan, bisa diulang, Wan? apa pertanyaannya, kan di KP kita juga ngambil data ya. Oh KP iya, kan ada istilahnya miniatur. ingat. Nah, Ya. ya itulah. Jadi kerja praktek itu, nih biasanya ya, ini tak kasih tips untuk teman-teman yang 2018 sampai ke 20 ke depannya. Sekarang itu modelnya adalah data yang kita dapatkan banyak. Data misal kita pengen penelitian banyak nih. Nah, data yang untuk kita kerja praktek itu adalah sebagian dari skripsi. Jadi ketika kita pengen skripsi, itu data kerja praktek kita tambah dengan data yang kita punya. Jadi misal nih, teman-teman kerja praktek mengetahui klorofil A di perairan Selat Bali di musim timur di bulan Januari. Nah, pas skripsi, teman-teman bisa tambahkan secara temporal di bulan Januari, kemudian di bulan Maret, di bulan Juni, dan di bulan November, atau mewakili musim timur, musim peralihan 1, musim barat, dan peralihan 2. Ya, intinya bisa ditambahkan gitu. Jadi kayak teman saya ada yang melakukan kerja praktek mengenai kandungan mikroalga. Untuk kerja prakteknya dia hanya melakukan melampirkan kandungan protein ataupun apa ya, karbohidrat aja Pak ya. Nah, ketika pas ini mau ngambil skripsi, ini ditambahkan dengan parameter karbohidrat, lemak, dan lain-lain gitu. Jadi
Sebenarnya kerja praktek itu kalau teman-teman nggak pengen kerja 2 kali, bisa sambil nyicil untuk skripsi gitu. Contoh lagi, ada teman juga, dia itu kerja prakteknya tentang fosfat dan nitrat di perairan Segara Anakan di bulan atau di musim barat. Nah, sekarang dia sedang mengambil skripsi dengan penambahan parameter di di musim barat, di musim peralihan 1, di musim timur, dan peralihan 2. Jadi ditambahkan parameternya. Jadi untuk pertanyaannya apakah bisa di data KP digunakan script, itu bisa, tapi dengan penambahan data-data yang lebih lengkap lagi. Gitu. Itu trik aja buat teman-teman yang biar sekali jalan dan nanti pas skripsian itu nggak ganti topik jauh-jauh gitu. Jadi langsung lanjutnya aja. Begitu Mas Wawan. Semoga bisa menjawab ya. Siap. Ya gimana Mas Wawan? Udah puas? Sangat puas sekali. Terima kasih Mas Rais jawaban dan materinya. Sama-sama Mas Wawan. Ya, Tadi ada lagi nih. lanjut lagi. Ini ada Bang Muntas. Silakan Bang. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rais dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat di Purwokerto. Alhamdulillah sehat juga di sini. Sebelumnya saya ingin nanya nih, Mas. Tadi kan Masnya udah jelasin ya beberapa lab yang ada di BROL. Ada lab kimia perairan, ada lab model, pengiraan jauh, dan lab alam. Dan secara tidak langsung dari saya melihat ya, dari lab alam itu Masnya seperti di BROL itu fokusnya ke mangrove ya, karena ada hutan mangrove yang sangat banyak. Nah, pertanyaan saya untuk lab alam tersebut fokusnya kemana Mas ya? Ke mangrove-nya itu apa berupakah biologi mangrove-nya, atau ke bioteknologi mangrove-nya, atau ke konservasi mangrove-nya, atau ke pemanfaatan serta pengembangan sumber daya mangrove tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Nuntas atas pertanyaannya. Ya, mohon maaf tadi saya kurang menjelaskan. Untuk mangrove sendiri itu bisa ke semuanya tadi, tapi kalau setahu saya di daerah situ kan konservasi ya. Jadi masih kayaknya lebih ke konservasi dan kualitas perairan yang ada di sekitar mangrove-nya. Selain yang ada di mangrove sendiri, itu juga sebenarnya di lab alam itu ada juga bidang kajian terumbu karang. Karena salah satu peneliti itu yang kalau teman-teman dulu pernah ikut, ada Pak siapa itu saya lupa, yang dia itu menjelaskan tentang biorefleks gitu lah, yang dari tempurung kelapa. Nah, itu juga ada sebenarnya di situ. Jadi kalau sepaham saya untuk yang ada di daerah situ tuh mereka lebih fokus ke konservasinya, ke mangrove-nya, karena dulu itu di daerah Jembrana, daerah kantor ini itu tuh sempat menjadi tambak ikan, tapi kayak tutup dan bangkrut, akhirnya ditanamin dengan mangrove lagi. Jadi konsernya masih ke konservasi mangrove, dan juga kalau misal mau terumbu karang juga ada. Kalau untuk pemanfaatan sendiri sih kemarin di daerah sana tahu saya masih belum ada untuk pemanfaatan seperti yang ada di Segara Anakan. Misal dibikin olahan apa itu saya masih belum tahu. Tapi kalau untuk kajian tentang isi atau ekstraknya itu mungkin masih ada, tapi saya nggak disampaikan gitu kemarin tuh di lab alam itu seperti apa. Mungkin mohon maaf banget kalau misal saya kurang tahu yang di lab alam itu seperti apa. Gitu. Karena jujur kemarin pas waktu di Bali itu, karena kan kita 4 orang nih, saya dan 3 teman. Nah, yang 3 ini ada di lab penginderaan jarak jauh, dan yang 1 ini ada di lab pemodelan. Nggak ada yang ke lab alam dan nggak ada yang ke lab kualitas air. Cuma kita dijelaskan secara singkatnya seperti itu. Untuk lab kualitas air ya bisa untuk analisis-analisis yang udah standar internasional juga. Dan untuk yang lab alam bisa ambil mangrove ataupun kajian-kajian biota-biota yang ada di sekitar mangrove. Dan bisa juga terumbu karang. Di daerah situ juga bisa mengambil kajian mengenai konservasi penyu gitu, karena di situ ada penangkaran penyu yang cukup cukup bagus menurut saya gitu, udah cukup lumayan maju. Mungkin itu aja ya Mas Muntas, saya mohon maaf banget kalau misal kurang menjawab dari Mas Muntas.
Terima kasih Bang Rais jawabannya. Kemudian lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari yang 2020 mungkin ada yang lebih ada yang tidak jelas tadi, bisa ditanyakan kembali. Jangan nanya. Ya ditunggu aja Bang, tunggu Bang. Lagi nyari pertanyaan deh Bang. Ayo. Teman-teman dari 2020 kan masih baru mulai mungkin kedepannya menemukan ketertarikan di bidang-bidang tertentu ya, bisa tanya. Bisa sekalian nanya bidang-bidangnya tuh gimana Bang ya mungkin. Iya, betul. Oh, ini dari Mbak Gita. Saya baca nih Bang, pertanyaan Bang. Kenapa Kak Rais memilih tempat KP di BROL Bali? Secara itu tempatnya lumayan jauh dan membutuhkan dana yang lumayan. Terima kasih. Silakan Bang. Mungkin ini ya bisa tak ceritain dulu ya. Sebenarnya dulu kita pengennya adalah dulu saya kalau boleh jujur saya pengen mengambil bidang kajian mengenai sedimen yang ada P3GL yang ada di Cirebon. Cuma karena beberapa kondisi kita nggak bisa, nggak jadi berangkat, kita coba ke Jogja. Di Jogja itu ada ya kayak instansi yang sekiranya bisa kita masukin. Cuma mereka proyeknya itu atau bisa melakukan penelitian di bulan Maret. Kita sudah kuliah. Kemudian saya dan teman-teman mengajukan kerja praktek di yang Ancol, tapi nggak ada balasan. Ya sudah, terus kita mengajukan kerja praktek lagi di Disnaf Surabaya. Di Disnaf Surabaya ini kita mendapatkan balasan, kita ditolak karena sudah penuh. Kemudian akhirnya kita berusaha untuk ke Bali. Nah, ketika kita mendaftar di Bali, alhamdulillah di ACC, dan kita sebenarnya masih belum tahu kita itu mau ngapain di sana. Kita pokoknya dapat tempat dulu, baru mikirin proposalnya. Jadi karena mereka udah ACC, suruh melampirkan proposal, baru nanti kita ngajuin komisi, ya udah akhirnya saya sama teman-teman Bismillah mau ke Bali. Ya walaupun masih belum tahu. Nah, beberapa hari kemudian sebelum berangkat, 1 minggu sebelum berangkat itu ada pesan balasan dari Ancol, di mana dari Ancol itu meng-ACC gitu. Meng-ACC kita untuk kerja praktek di sana. Tapi karena kita sudah mengiyakan di Bali, mau nggak mau kita harus menolak yang di Ancol dengan catatan kita menanyakan apakah penolakan kita ini akan berimbas kepada teman-teman atau adik-adik dari unsur gitu yang mau magang di situ ditolak atau gimana. Ternyata enggak, dan akhirnya saya dan teman-teman itu memutuskan untuk memberikan informasi tersebut ke teman-teman yang ingin kerja praktek juga, dan alhamdulillah ada pengganti 4 orang atau 5 orang saya lupa yang masuk ke Ancol untuk melakukan kegiatan. Nah, begitu juga yang di Disnaf Surabaya yang awalnya itu menolak, tiba-tiba memberikan email kembali kalau kerja praktek kami di ACC dan nanti boleh melakukan kerja praktek di bulan Maret. Nah, padahal Maret itu kita udah kuliah. Akhirnya kita juga dengan mohon maaf menghubungi pihak Disnaf Surabaya karena kita tidak bisa, karena kita sudah mengiyakan di Bali. Nah, memang pada dasarnya itu pas kita ke Bali itu adalah modal nekat dan kita nggak punya koneksi siapa saja di sana gitu. Ketika kita datang juga kita sempat transit dulu di Banyuwangi karena nggak tahu harus nyebrang langsung atau gimana. Dan setelah besoknya paginya kita langsung pergi ke Bali, kita juga nggak tahu kita mau ke sana ke kantornya itu naik apa gitu. Kita rencana pengen naik Gokar atau Grab, ternyata di sana itu nggak ada. Yang ada hanya ojek motor. Nah, akhirnya mau nggak mau kita naik bis, dan itu sempat nyasar juga. Kemudian nyarter angkot. Ya intinya di sana itu kita bisa dibilang adalah nekat dan uji coba gitu. Ntar buat pengalaman ke adik-adiknya gitu. Dan kita mikirnya kan Bali itu adalah lokasi yang wisatawan ya, yang maju gitu, yang penuh tempat hiburan. Ternyata yang di bagian kantor untuk Balai Riset Observasi Laut ini nggak seperti itu. Justru malah terlihat seperti Batu Raden. Hampir fasilitas-fasilitas juga nggak terlalu lengkap. Kayaknya mall juga nggak ada. Kalau pengen nonton bioskop juga kayaknya pada nyebrang ke Banyuwangi dulu, ke Surabaya, baru pengen nonton.
Dan akhirnya itu adalah menjadi pengalaman kita pertama kali di sana. Kita juga nggak ada kendaraan. Untungnya ditawarin dari pihak Balinya untuk nginep atau nyewa asrama di situ gitu. Kita itu ada apa ya? Ada informasi, hanya sebatas informasi dari Pak Mukti. Pak Mukti dulu kan peneliti di Bali. Nah, kita itu punya informasi hanya sebatas itu. Di sana ada mes, tapi kita nggak tahu harganya berapa. Kemudian ternyata jarak dari kantor untuk mencapai pemukiman yang Muslim yang menyediakan makanan halal itu hampir 2 kilo. Jadi itu kalau jalan kaki bisa dihitung PP itu adalah 2 jam bisa kalau untuk jalan kaki. Lebih dari 2 kilo sih sebenarnya. Nah, itu menjadi pengalaman buat teman-teman. Kalau dibilang sih pokoknya kemarin ya sempat mengeluh karena jauh. Cuma kita maksudnya niatkan untuk membuka informasi buat teman-teman atau adik-adik yang pengennya ke situ gitu. Jadi nanti kalau misal pengen ke sana bisa hubungi Presbemnya Mbak Asmarani atau saya ada Mbak Alawiyah ataupun Mas Wahyudin gitu. Itu insya Allah sudah merasakan asam manisnya di sana gitu ya. Itu udah puas banget merasakan keluh kesahnya gitu. Tapi apa ya? Ya itu maksudnya apa yang kita keluarkan itu hampir setimpal dengan apa yang kita dapatkan. Bahkan yang kita dapatkan itu lebih gitu, lebih dari apa yang kita keluarkan. Informasi penelitian mengenai bermacam hal itu kita benar-benar dapat dan juga ditawarin untuk lanjut skripsi di sana. Jadi benar-benar kayak sumber ilmu tuh di sana ada banyak gitu. Yang kita di sini belajar tentang penginderaan jarak jauh, ketika sampai di sana itu benar-benar apa yang kita pelajarin di sini itu masih kerasa belum apa-apa dibandingkan di sana. Jadi ya kita kayak ngambil ilmu dari sumbernya langsung. Itu sih. Ya, terima kasih Mas Rais jawabannya. Wani Pri ya Mas Rais ya, nyari pengalaman kemana aja. Ya, betul. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ada lagi sih. Ini mungkin yang 2020 ini mau nanya tentang peminatan bidang, ada pemetaan karang dan lain-lain sebagainya untuk bahan KP nanti apa yang bisa dikaji nanti gitu. Itu topik yang menarik juga bisa ditanyain. Ya, silakan ada satu pertanyaan dari Mbak Muti lagi. Silakan Mbak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Muti. Izin bertanya Kak, kalau untuk KP sendiri itu ada target waktunya nggak, kayak misalkan di semester 6 gitu kita udah KP. Nah itu tuh dari fakultas tuh ngebatasin nggak, kayak misalkan kamu dalam satu semester ini kamu harus selesai KP-nya, kalau enggak kamu harus ganti judul gitu. Ada kayak gitunya nggak Kak? Makasih Kak. Ya, sama-sama. Izin mencoba menjawab ya. Untuk kerja praktek itu bisa dibilang masih lebih fleksibel dibandingkan skripsi. Skripsi itu kan kalau misal teman-teman 2 semester ataupun 1 tahun nggak ada progres ya, itu kan harus ganti judul. Kalau untuk kerja praktek sendiri itu biasanya waktunya itu satu semester. Jadi teman-teman ketika ngambil data itu semester 6, semester 7 itu paling nggak harus udah selesai. Tapi ketika teman-teman nggak bisa selesai, itu tuh nanti masih bisa diambil lagi di semester 7. Cuma ya itu nilai di semester 6 itu masih kosong, masih nol. Tapi nggak sampai disuruh ganti ganti apa ya, ganti judul ataupun ganti data selama teman-teman masih bisa menyelesaikan nanti di semester 7-nya atau ya mentok-mentok 1 tahun lah untuk kerja praktek itu. Karena emang apa ya, pada dasarnya untuk kerja praktek itu nggak terlalu ribet, tergantung teman-teman mau atau enggak gitu, dan bisa menyempatkan waktu untuk mengerjakan itu atau enggak. Jadi nggak sampai untuk disuruh ganti itu saya jarang dapat kalau untuk kerja praktek. Cuma ya dikejarnya itu 1 semester, ya paling nggak harus bisa teman-teman, karena kan itu lebih mudah gitu dibandingkan skripsi. Kalau skripsi kan 2 semester baru kalau misalnya nggak ada progres harus ganti. Gitu Mati.
Terima kasih Kak Rais atas jawabannya. Ya, lanjut lagi Bang Rais, ini ada pertanyaan dari Harley. Di sana ada pengukuran atau pengambilan data in situ atau tidak, Bang? Terus untuk seminar hasil itu teknisnya bagaimana? Bisa dijelasin, Bang? Oh ya, untuk pengukuran ex situ sendiri kan sebenarnya tergantung kita penelitiannya mau ex situ atau in situ ya. Kalau ex situ kan berarti kita cuma hanya di kantor dan melakukan kegiatan di depan komputer saja. Nah, kalau in situ sebenarnya teman-teman bisa melakukan kegiatan di sana. Jadi kalau teman-teman pengen in situ di sana, teman-teman itu nanti tinggal menyampaikan aja di kegiatan apa ya, pas presentasi itu teman-teman nyampein aja teman-teman pengennya apa. Nanti dari sana itu kalau misal pun ada keperluan yang teman-teman butuhkan dan teman-teman nggak bisa melengkapi dari bawa dari rumah atau dari kampus, dari sana itu bakal menyediakan dan juga menemani. Kemarin sempat tanya, misal kalau kita pengen terumbu karang di sana, kita kan harus melakukan kegiatan menyelam ataupun menggunakan kapal ataupun alat itu. Itu bagaimana? Nah, dari pihak sana itu menjawab, ya kalau misal teman-teman pengen kayak gitu, nanti dari sini tuh menyediakan fasilitasnya, kita juga bakal menemani dalam melakukan samplingnya. Yang penting harus jelas aja tujuannya seperti apa, kayak gitu itu disampaikan terlebih dahulu. Untuk teknisnya sih, ya kurang lebih kayak di kampus itu kita nanti ditemani oleh asisten. Ya kalau di sana mungkin penelitinya ya, di sekalian jalan, teman-teman ngambil data, didampingi, nanti untuk pengolahannya juga sama, gitu. Nggak beda jauh sama yang ex situ. Intinya di sana itu, oh ini catatan, di sana itu seperti kita kuliah beneran. Jadi kita disediakan ruangan untuk bekerja, dikasih ruangan untuk kita mengolah data. Nah, untuk konsultasi itu tergantung kita. Kita mau konsultasi atau enggak. Jangan sampai ketika kita minggu terakhir baru mulai konsultasi. Dulu itu waktu saya di sana, saya setiap minggu itu konsultasi minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi seminggu ini, hari Senin misal konsultasi, nanti Kamis konsultasi lagi. Jadi di sana itu kalau teman-teman nggak konsultasi ya nggak ada project, nggak ada apa ya progres sendiri-sendiri gitu, nggak ada progres sendiri. Teman-teman harus mau untuk ribet sendiri gitu untuk konsultasi, datang bertanya gitu, mereka malah welcome gitu kalau misal teman-teman aktif di sana. Beda kalau teman-teman ya cuma diem aja terus ngerjain nggak tahu diem pulang ya nggak bakal selesai gitu. Terus untuk teknis seminar hasil itu kalau dari pembimbing saya, jadi selama saya penyusunan itu saya sambil mengkonsultasikan bab 1, bab 2. Saya mengirimkan konsul bab 1, bab 2, nanti ketemu gitu kayak saya ada masalah ini Bu atau Pak, saya pengen tahu caranya ini gimana. Oh ya kamu gini, ntar gini gini gini. Kalau nggak tahu coba ke lab untuk tanya ke pihak yang lebih tahu. Nah setelah itu sampai selesai bab 5 penutup kita konsultasiin lagi Bu ini saya udah selesai apa namanya laporannya seperti ini sama dari pembimbingnya nanti bakal diarahin oh ya udah kamu bikin PPT nanti dikonsulin ke saya. Nah, sebelum kalian balik, kalian nanti presentasi hasil terlebih dahulu dan nanti kita akan memberikan masukan yang sekiranya perlu untuk perbaikan teman-teman ketika di kampus. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi teknisnya ya bisa dibilang kayak ketemu dosen di sana itu. Kita konsultasi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian disuruh nyusun PPT, konsultasiin lagi baru nanti diseminarkan di depan peneliti yang lain dan teman-teman kita. Jadi teman-teman itu juga pada dapat info dan juga kita dapat ilmu lagi tambahan yang kiranya masih meragukan dari kita. Ini tuh. Terima kasih Bang Rais. Sama-sama, Harley. Ya Harley, oke Harley. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, udah mulai berdugasar. Ya silakan penanya terakhir, ada yang mau bertanya? Yuk, mungkin untuk angkatan 2020 tak saranin jangan terlalu membenci suatu materi karena dulu saya membenci yang namanya pemetaan dan dia malah dapat pemetaan. Tuh tadi bisa nanya-nanya soal tadi peminatan, bisa buat bahan buat kedepannya, mungkin silakan. Nggak ada.
dari 19, 18. Oh iya 17 mungkin yang mau nambahin Ya, soal Mas, KP ini. Mas Gilang bisa, kemudian yang lain juga bisa. Boleh Mas, boleh silahkan. Oke, Bang Gilang. Oke. Suara saya terdengar ya? Aman, Bang? Oke, siap. Paling saya nggak mau cerita pengalaman ya. Itu udah banyak banget dari Mas Rais pengalamannya. Saya cuman mau nge-brainstorm teman-teman semua gitu. Kalau kerja praktek ini seperti yang dibilang sama Mas Rais itu jangan ditunda-tunda gitu. Kalau bisa cepat kenapa enggak? Terutama untuk teman-teman angkatan 2018. Dari sekarang kalian udah tentuin temanya. Kalau bisa kalian udah konsul-konsul sama dosen pembimbing kalian yang insya Allah akan jadi dosen pembimbing kalian. Nah terus buat 19 itu fokusin dulu kalian mau arahnya kemana. Seperti yang dibilang Mas Rais tadi, jangan awal-awal kalian udah benci sama satu pelajaran gitu. Ujung-ujungnya malah kena juga kan kayak Mas Rais gitu. Jadi saran saya dari awal silahkan kalian gunakan relasi kalian kepada senior kalian untuk tanya-tanya. Insya Allah senior-senior kalian akan sangat welcome gitu. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman semua tertunda mengenai si KP ini gitu. Paling itu aja dari saya, Eng. Makasih Mas Rais. Sama-sama. Terima kasih Bang Gilang sarannya tadi. Berarti dicepet-cepetin Bang ya, kalau udah waktunya langsung set. Mungkin dicukupkan kali ya. Cukup. Ya, Bang Rais ini penutup Bang Rais. Silakan. Apa closing statement? Iya, boleh. Ya. Mungkin untuk kerja praktek memang tidak seberat skripsi, tapi kalau misal kita tunda-tunda juga nggak bakal selesai gitu. Kerja praktek ini bisa menjadi sarana buat teman-teman dalam belajar untuk menyusun laporan lebih baik ketika sebelum skripsi gitu. Jadi yang saya dapatkan ketika menyusun kerja praktek ini adalah selain ilmu, ya banyak pelajaran kehidupan, maksudnya kesabaran seperti apa gitu. Bisa mengotak-atik, maksudnya pantang menyerah itu seperti apa, rasanya gimana, dan rasa kepuasan ketika sudah selesai itu seperti apa, itu teman-teman bakal dapatkan gitu ketika teman-teman sudah menyelesaikan kerja praktek. Yang nantinya bakalan lebih puas lagi ketika teman-teman sudah menyelesaikan skripsi, apalagi mendapatkan gelar sarjana. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang sekiranya sekarang masih bingung kerja prakteknya apa, pelan-pelan sambil baca-baca, nanya-nanya, pasti teman-teman bakal dapat. Tetap semangat buat semuanya.